Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Nihaya, mahasiswi semester 4. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pertanyaan pertama adalah, apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan Islam? Sebelumnya saya akan mencoba menguraikan arti kata dari filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Maksudnya adalah selalu berpikir, selalu ingin tahu, mencari tahu apa yang menjadi sumber kebenaran, terus digali secara mendalam, secara akar-akarnya. Kemudian yang dimaksud dengan pendidikan Islam adalah sebuah usaha bimbingan jasmani maupun rohani berdasarkan hukum agama Islam agar berkepribadian muslim. Jadi yang dimaksud dengan filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumber atau berlandaskan ajaran Islam, atau lebih mudahnya pemikiran tentang beberapa hal mengenai pendidikan yang dituntun oleh ajaran agama Islam. Yang kedua adalah, apa manfaat dari mempelajari ilmu filsafat pendidikan Islam? Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari mempelajari ilmu filsafat pendidikan Islam. Di antaranya adalah yang pertama, dapat memberikan pandangan kepada seorang pendidik atau pelajar untuk membentuk sebuah pemikiran sehat terhadap proses pendidikan. Kemudian mendekatkan seorang hamba kepada Sang Penciptanya, memberikan cara agar mampu berkomunikasi berdasarkan agama Islam secara informatif, logis, dan benar. Kemudian juga sebagai alat untuk mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada, dan agar dapat membedakan mana argumen baik dan mana argumen yang buruk, serta agar mampu menalar kebenaran secara jelas, memberikan petunjuk dan metode pemikiran reflektif agar manusia dapat menyerasikan antara logika, rasio, pengalaman, dan agama untuk mencapai kehidupan yang semestinya. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa saja tokoh filsafat dari barat dan dari timur? Saya akan sebutkan tokoh-tokoh filsuf dari timur dan dari barat. Yang dari barat yaitu ada Plato yang merupakan murid dari Aristoteles, ada juga Aquinas, René Descartes, Karl Marx, dan Jean-Paul Sartre. Kemudian yang tokoh filsuf dari timur adalah ada Al-Kindi, Al-Farabi yang dikenal dengan Abu Nasr, ada juga Ibnu Sina, Ar-Razi, Ibnu Mishkawi, dan Ibnu Rushd. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari mata kuliah Sejarah Perkembangan Islam. Baik, pertanyaan pertama adalah, apa yang dimaksud dengan sejarah pendidikan Islam? Dalam pembahasan mengenai pengertian sejarah pendidikan Islam, terdapat dua konsep, yaitu sejarah dan pendidikan Islam. Arti kata sejarah itu sendiri adalah berasal dari bahasa Arab, tarikh, yang artinya pengetahuan tentang waktu atau waktu terjadinya sesuatu. Dan secara terminologi diambil dari kata syajaratun yang artinya pohon. Kenapa dinamakan pohon? Karena gambaran pertumbuhan peradaban manusia itu layaknya seperti pohon yang tumbuh dari kecil kemudian akhirnya menjadi sebuah pohon yang besar dan rindang dan tumbuh secara berkesinambungan. Seperti itulah sejarah. Kemudian yang dinamakan pendidikan Islam adalah sebuah lembaga yang di dalamnya dipelajari tentang nilai-nilai keislaman. Jadi, yang dinamakan dengan sejarah pendidikan Islam adalah sebuah catatan atau peristiwa yang terjadi di masa lalu untuk dijadikan sebuah pembelajaran atau keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari waktu ke waktu sejak zaman Islam muncul sampai sekarang. Yang kedua adalah
bagaimana pendidikan Islam pada masa Rasulullah dan mengapa di awal dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Oke, jadi pendidikan pada zaman Rasulullah itu adalah dilaksanakan pada dua periode. Yang pertama periode Mekah dan yang kedua periode Madinah. Di periode Mekah ini adalah sebagai fase pengenalan, fase awal pembinaan pendidikan Islam yang berpusat di Mekah. Sedangkan periode Madinah adalah sebuah fase lanjutan dari pembinaan periode di Mekah dan sekaligus sebagai pusat kegiatan awal segala pusat kegiatan Islam. Kemudian Ahmad Supardi mengemukakan ada 3 tahapan pendidikan, yaitu tahap 1 pendidikan perorangan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Cara ini adalah dilakukan setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu berupa surat Al-Mudaththir. Kemudian beliau mulai menyampaikan Islam kepada keluarga terdekatnya dulu, orang-orang yang paling dekatnya dulu, yakni dari istrinya Siti Khadijah, kemudian sahabatnya Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Thabit. Kemudian pada tahap kedua yaitu mengajak keluarganya, saudaranya dari kalangan Bani Muthalib untuk masuk Islam. Namun ada saja yang tidak menerimanya atau bahkan menentangnya, yaitu seperti pamannya Abu Lahab. Kemudian yang tahap ketiga yaitu ajakan umum. Ini dilakukan setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu surat Al-Hijr ayat 15. Di situ Nabi Muhammad mulai menyerukan dakwah secara terang-terangan. Bahkan beliau juga menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat dari mulai bangsawan, hamba sahaya, orang kaya, orang miskin. Bahkan Rasulullah pun mengunjungi kemah-kemah pada waktu jamaah haji dilakukan. Beliau mendatangi kemah-kemah lalu menyeru agama Islam. Namun tidak semua mau menerima ajakan Islam yang baru muncul tersebut. Namun ada satu kelompok yang menerima ajakan Rasulullah dengan baik, yaitu dari kelompok Yathrib dari kabilah Khuzraj. Mereka mau menerima Islam dengan baik dan mau masuk Islam. Kemudian mengapa di awal-awal dakwah Rasulullah menyampaikan secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu? Karena pada saat itu situasi dan kondisi kota Mekah belum kondusif untuk dilakukan dakwah secara terang-terangan. Mengingat karena kondisi masyarakat Mekah sangat kuat sekali dengan agama nenek moyangnya, sehingga tidak mudah bagi mereka menerima agama baru dan dari orang baru pula. Karena pada saat itu posisinya memang Rasulullah masih muda, kemudian menyampaikan Islam. Jika Islam langsung disampaikan secara terang-terangan, maka justru akan melemahkan eksistensi Islam itu sendiri, akan melemahkan harga diri Islam itu sendiri. Makanya dilakukan secara terang-terangan dulu agar terkumpul menjadi fondasi yang kuat. Karena pada saat itu memang belum mempunyai fondasi yang kuat. Ibarat sebuah bangunan itu harus memiliki fondasi yang kuat dulu agar bisa mendirikan sebuah bangunan yang megah dan menaungi banyak orang. Begitu pula dengan Islam, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana pendidikan pada zaman Khulafaur Rasyidin. Oke, jadi pendidikan pada zaman Khulafaur Rasyidin ini lebih banyak bekerja berdasarkan suri tauladan yang dibentangkan oleh Rasulullah. Dengan cara demikian mereka menyempurnakan pekerjaan besar yang dimulai sejak zaman Rasulullah. Kemudian pola pendidikan pada zaman Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar. Di sini Abu Bakar memusatkan perhatian untuk memerangi para pemberontak, karena pada saat itu banyak sekali pemberontak dan orang-orang yang murtad, dan di saat itu pula banyak orang-orang Islam yang berguguran, serta banyak yang menghafal Al-Quran yang berguguran di medan perang. Sehingga Umar bin Khattab menyarankan kepada sahabat Abu Bakar untuk mengumpulkan semua tulisan ayat-ayat Al-Quran
Kemudian diutuslah Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Dari segi materi pendidikan Islam sendiri terdiri dari pendidikan tauhid, keimanan, akhlak, ibadah, dan kesehatan. Kemudian pola pendidikan pada zaman periode Khalifah Umar bin Khattab itu mulai melakukan penyuluhan di kota-kota Madinah, mulai menerapkan pendidikan Islam di masjid-masjid dan mengangkat guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan. Kemudian di periode Umar juga ini diajarkan isi-isi Al-Quran dan fikih serta ajaran Islam lainnya kepada para orang-orang yang baru masuk Islam. Kemudian mata pelajaran agama pada masa Khalifah Umar juga lebih maju dan lebih luas. Serta di sini Khalifah Umar juga mengusulkan penyelenggaraan sholat tarawih secara berjamaah, karena sebelum itu sholat tarawih tidak dilakukan berjamaah, melainkan secara individu di rumah sendiri-sendiri. Namun pada zaman Khalifah Umar ini mulai diadakan sholat tarawih berjamaah serta penambahan lafaz as-sholatu khairum minan naum pada azan subuh. Kemudian di zaman Khalifah Umar juga mulai ditentukan kalender Hijriyah dan mulai adanya dikumpulkan teks-teks naskah Al-Quran yang pada saat itu memang masih berserakan. Kemudian kumpulan-kumpulan tulisan Al-Quran yang berserakan itu pada zaman Abu Bakar, masih berserakan itu kemudian dijadiin satu, dibukukan menjadi satu, di mana panitia pembukuan Al-Quran itu sendiri terdiri dari sahabat Zaid bin Sabit sebagai ketuanya dan Abdullah bin Zubair serta Abdurrahman bin Haris sebagai anggotanya. Kemudian di periode Ali bin Abi Thalib ini kegiatan pendidikan pada saat itu mengalami hambatan karena pada saat itu banyak sekali terjadi perang saudara, sehingga Ali tidak sempat memikirkan masalah pendidikan karena yang lebih penting dan mendesak adalah memberikan jaminan kesehatan, ketertiban, dan ketentraman kepada masyarakat pada saat itu. Dan Ali juga lebih mementingkan kepada bagaimana caranya untuk mempersatukan kembali kesatuan umat. Namun misi Ali kali ini tidak berhasil. Kemudian dasar pendidikan Islam yang tadinya bermotif akidah tauhid sejak masa Ali itu tumbuh di atas dasar motivasi ambisius, kekuasaan, dan kekuatan. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya bagikan, ilmu yang dapat saya share. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Terima kasih sudah menonton. Saya Lulu Nihaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.